Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news siang ini. Taspen resmi menyampaikan jadwal pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan. Informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pensiunan ASN, TNI, dan Polri akhirnya diumumkan dengan jelas, tenang, dan lengkap. Insya Allah, dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan seluruh rinciannya secara runtut, sederhana, dan mudah dipahami, khususnya bagi para pemirsa senior yang kami hormati. Selanjutnya kami sampaikan bahwa suasana siang ini di banyak rumah tiba-tiba menjadi hangat dan penuh rasa penasaran. Pesan berantai di WhatsApp mulai bermunculan, para pensiunan saling mengabarkan bahwa Taspen telah merilis pemberitahuan resmi. Banyak yang langsung membuka ponsel, mengecek aplikasi Taspen Mobile, dan bahkan pergi ke ATM sekadar memastikan apakah kabar itu benar. Dan alhamdulillah, kali ini semuanya sudah jelas. Pengumuman resmi telah dirilis, lengkap dengan jadwal pencairan, mekanisme alur pembayarannya, hingga kelompok penerima yang akan masuk dalam batch awal. Berikut ini kami sampaikan ringkasan awal dari isu yang selama berbulan-bulan menjadi pembicaraan. Para pensiunan sebelumnya banyak bertanya-tanya, kapan rapel cair, apakah ada kenaikan gaji tahun ini, dan bagaimana sistem pembayarannya? Semua pertanyaan itu kini terjawab dengan penjelasan resmi Taspen. Pemerintah melalui Taspen memastikan bahwa pencairan rapel dan pemberlakuan penyesuaian gaji pensiun tahun 2025 dilakukan secara hati-hati, terukur, dan telah disiapkan secara administrasi maupun anggaran. Kemudian kami jelaskan fakta-fakta kunci yang menjadi dasar pengumuman ini. Pertama, proses pencairan rapel akan dilakukan bertahap, dimulai sejak pertengahan bulan dan ditargetkan selesai paling lambat 30 November. Seluruh dana telah disiapkan dan dijamin aman oleh negara. Pembayaran dilakukan bertahap untuk memastikan akurasi data, mulai dari golongan pensiunan dengan masa kerja paling lama, golongan dengan nominal rapel terbesar, hingga kelompok penerima lainnya. Dengan izin Allah, sistem pembayaran ini diharapkan berjalan lancar dan tidak menimbulkan antrean atau kepanikan di lapangan. Setelah itu, kami uraikan alur prosesnya secara perlahan agar mudah dipahami. Pencairan dilakukan berdasarkan data sinkronisasi dari instansi masing-masing. Bagi pensiunan ASN, datanya bersumber dari BKN. Untuk TNI, sinkronisasi dilakukan melalui Mabes TNI dan masing-masing matra. Sementara untuk Polri, data diperoleh melalui Korps SDM Polri. Setelah semua data dinyatakan lengkap dan sesuai, sistem Taspen akan otomatis memproses pembayaran sesuai batch. Tidak ada proses baru yang harus diajukan. Tidak ada kewajiban datang ke kantor cabang. Tidak ada formulir tambahan. Semuanya berjalan otomatis. Berikut ini kami jelaskan secara lebih rinci mengenai angka, kategori, dan mekanisme pembayarannya. Rapel yang diterima mencakup selisih kenaikan beberapa bulan terakhir sejak kebijakan baru diberlakukan. Ada pensiunan yang diperkirakan menerima beberapa juta rupiah, ada yang menerima lebih besar, bahkan bagi golongan tinggi jumlahnya bisa mencapai belasan juta rupiah. Seluruhnya akan ditransfer langsung ke rekening pensiun masing-masing, tanpa potongan sedikit pun. Taspen juga menegaskan kembali bahwa mereka tidak pernah meminta kode OTP, data pribadi, ataupun biaya administrasi. Jika ada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan, itu adalah penipuan. Selanjutnya kami jelaskan tentang metode pembayaran baru yang diterapkan tahun ini. Taspen menggunakan sistem Smart Distribution, yaitu pola pembayaran yang membagi pencairan dalam 2 tahap. Tahap pertama memberikan sebagian dana agar para pensiunan dapat segera merasakan manfaatnya, sedangkan sisa rapel akan diberikan dalam waktu dekat setelah proses verifikasi terakhir selesai. Sistem ini dibuat agar distribusi berjalan lebih cepat dan lebih aman di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang memiliki akses perbankan terbatas. Kemudian mengenai kenaikan gaji pensiun yang mulai diberlakukan pada pembayaran berikutnya. Taspen menjelaskan bahwa kenaikan ini mengikuti persentase kenaikan gaji pokok ASN aktif.
Pemerintah menetapkan kenaikan rata-rata sekitar 8% dengan variasi sesuai golongan. Untuk golongan rendah, persentase kenaikannya sedikit lebih tinggi agar dampaknya lebih terasa. Sementara golongan tinggi tetap mendapatkan kenaikan dalam nominal yang proporsional. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli para pensiunan di tengah naiknya kebutuhan pokok, sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan. Setelah itu, kami jelaskan kemudahan baru yang kini tersedia. Taspen Mobile kini menyediakan menu pelacakan pembayaran. Di sana, para pensiunan dapat melihat status lengkap mulai dari jenis pembayaran, bulan pembayaran, apakah sedang diproses, telah ditransfer, atau menunggu verifikasi bank. Ini menjadi langkah besar karena sebelumnya banyak pensiunan harus menunggu kabar manual dari kantor cabang, sementara kini semuanya bisa dipantau dari rumah. Dengan izin Allah, fasilitas ini sangat memudahkan, terutama untuk para purna bakti yang tinggal jauh dari kota besar. Berikut ini kami sampaikan tentang pembaruan data penerima manfaat. Tahun ini, Taspen melakukan pembaruan besar pada database nasional. Karena itu, sebagian kecil pensiunan mungkin diminta memperbarui nomor rekening aktif, alamat terbaru, atau data ahli waris. Semua proses pembaruan dilakukan secara resmi tanpa biaya. Taspen hanya menghubungi melalui saluran resmi, aplikasi, situs Taspen, atau surat pemberitahuan. Mereka tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi. Kemudian kami jelaskan suasana pengumuman resmi siang ini yang penuh kehangatan. Taspen menghadirkan perwakilan pensiunan dari berbagai profesi, guru, perwira, hingga staf administrasi, untuk menyampaikan rasa terima kasih atas kejelasan ini. Taspen menyebut tahun 2025 sebagai awal dari perjalanan baru menuju pelayanan pensiun yang lebih sejahtera. Mereka menargetkan seluruh pembayaran pensiun dan manfaat tambahan dilakukan 100% digital tanpa keterlambatan mulai tahun 2026. Selanjutnya kami sampaikan dampak ekonomi dari kebijakan ini. Pembayaran rapel dalam jumlah besar biasanya membawa efek domino positif bagi daerah. Ketika dana pensiun cair, warung, toko sembako, apotek, dan berbagai usaha lokal ikut bergerak. Daya beli meningkat, roda ekonomi berputar, dan banyak usaha kecil merasakan manfaatnya. Inilah sebabnya Taspen menyebut pencairan rapel bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga stimulus ekonomi nyata. Setelah itu, bagi para pensiunan yang ingin memastikan pencairan masuk tepat waktu, langkahnya sederhana. Pastikan rekening aktif, pastikan nama pada rekening sama dengan data Taspen, serta tidak ada kendala administrasi lama. Jika semuanya sudah sesuai, tinggal menunggu notifikasi dari bank atau aplikasi Taspen. Batch awal ditargetkan selesai sebelum 30 November, sementara batch lain mengikuti jadwal sesuai golongan dan wilayah. Tadi siang dalam sesi tanya-jawab, Taspen juga menyinggung rencana uji coba pembayaran bonus tahunan pensiunan. Jika berhasil dan anggaran memungkinkan, mulai tahun 2026 para pensiunan akan menerima 2 momentum besar dalam setahun. Rapel dan bonus tahunan yang diberikan menjelang Lebaran atau akhir tahun. Ini menjadi bentuk apresiasi tambahan yang diharapkan bisa membantu para pensiunan menghadapi kebutuhan besar tahunan. Dengan izin Allah, kami sampaikan bahwa seluruh pembayaran ini dijamin aman, diaudit secara ketat, dan bersumber dari kas negara. Jika ada keterlambatan di sebagian wilayah, Taspen memastikan penyelesaiannya tetap sebelum batas waktu 30 November. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh purna bakti mendapatkan haknya secara penuh tanpa pengurangan. Pada bagian ini, kami jelaskan rencana transformasi digital Taspen. Mereka akan meluncurkan fitur baru bernama Taspen Pay, sebuah sistem pembayaran terintegrasi untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana pensiun. Para pensiunan nantinya dapat membayar listrik, air, BPJS, hingga belanja kebutuhan harian langsung dari saldo pensiun. Bagi pensiunan yang belum terbiasa dengan teknologi, Taspen menyiapkan pendamping digital bekerja sama dengan desa dan komunitas purnawirawan. Dan akhirnya, setelah begitu panjang perjalanan menunggu kabar ini,
Alhamdulillah hari ini para pensiunan dapat bernapas lega. Jadwal sudah jelas, mekanisme sudah disampaikan, dana sudah siap, dan pencairan hanya tinggal menghitung hari menuju 30 November. Insya Allah, notifikasi bank akan segera muncul di ponsel Anda, menandai berakhirnya penantian panjang dan hadirnya rasa dihargai oleh negara yang Anda layani puluhan tahun. Terima kasih telah menyimak laporan resmi ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati kepada seluruh para purna bakti di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembaruan berikutnya. Dengan izin Allah, setiap perkembangan terbaru akan kami sampaikan dalam siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.